Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, ada satu kabar yang memang walaupun Persib Bandung sedang dikasih jatah libur 2 hari sampai dengan besok, hari ini dan besok, maksudnya hari Selasa sudah mulai kembali latihan kembali karena untuk menghadapi laga kandang di pekan ke-30 menghadapi PSS Sleman. Dan hari ini pun Kapten Persib Bandung yaitu Maklok sedang berulang tahun dan ya kita tahu ya banyak ucapan yang mendoakan, ucapan yang positif, yang baik, ada juga yang memang menjadi masukan atau kritik yang membangun ya untuk seorang Maklok teman-teman, yang diantaranya banyak yang berkomentar mengenai tendangan set piece gitu ya, dan juga tendangan penjuru yang harus katanya diperbaiki lagi. Dan ini banyak teman-teman, bukan 1, 2, sampai 10 orang, tapi hampir sebagian besar yang berkomentar seperti itu. Jadi Maklok memang kenapa akhir-akhir ini atau sudah di beberapa pertandingan selalu disuruh mengambil set piece atau tendangan penjuru, kenapa tidak pemain lain, intinya begitu ya, pertanyaan atau kritik dari Bobotoh. Nah ini juga disikapi secara bijaksana sesuai jabatan dia sebagai kapten tim, yang mana memang harus meredam emosi dan juga ya secara realistis gitu ya untuk menjawabnya. Jadi Maklok menjawab, ya saya akan memperbaiki, katanya terima kasih kepada Bobotoh untuk kritik dan sarannya. Saya akan terus memperbaiki ya masalah tendangan penjuru gitu ya, atau corner kick. Nah ini memang ya sedang rame lah sekarang, tapi Maklok sudah mengakui bahwa beberapa kali dia bermain buruk dan juga ya siap untuk mengevaluasi dirinya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan Bobotoh juga sudah merasa terpuaskan dengan jawaban dari Maklok. Kalau yang memang masalahnya corner kick atau set piece yang kurang begitu bagus beberapa pertandingan ke belakang, termasuk pertandingan terakhir menghadapi Bali United, ya Maklok sudah mengatakan mohon maaf dan akan memperbaiki ya dari segi penampilan dia gitu ya. Mudah-mudahan ya ditunggu saja lah ke depannya untuk lebih baik lagi. Nah ini juga berkenaan dengan ya pemasangan pemain atau memang keadaan pemain, ada yang sedang on fire, ada yang justru memang sedang stagnan, biasa saja atau underperform gitu ya, di bawah penampilan terbaiknya. Nah ini ya Bojan Hodak akhirnya juga buka suara teman-teman. Kemarin kan banyak yang bilang wah ini pelatih jenius, wah ini pelatih yang memang punya sedikit magisnya gitu ya, memang taktik Bojan Hodak ini sengaja tertinggal dulu atau bagaimana biar pemain Persib harus istilah bahasa Sunda dicabukkan heula gitu ya di ruang ganti baru bisa semangat atau bagaimana. Nah ini Bojan Hodak juga menjawab apa yang memang Bobotoh ingin tahu gitu ya. Menurut Bojan Hodak bukan hanya 1 atau 2 kali saja katanya Persib Bandung tidak bermain secara full tim. Jadi ya ada pemain yang cedera, ada pemain yang baru sembuh namun belum bisa main, ada juga yang akumulasi kartu dan beberapa alasan yang lainnya lah gitu. Nah ini juga untuk yang skuad Persib Bandung untuk bermain full tim hanya baru 1 kali gitu ya, pada saat di awal kompetisi ini dimulai menghadapi PSBS Biak teman-teman, waktu itu main di Sijal Harupat, yang mana yaitu satu-satunya Persib Bandung tampil secara kekuatan penuh gitu. Jadi ya tidak banyak pemain yang mengeluhkan sesuatu belum gitu ya. Nah berbeda dengan saat ini, jadi ya selalu aja ada kendala dari 1 atau 2 pemain. Bahkan ya Bojan Hodak mengatakan kita sudah terbiasa dengan situasi ini, bahkan kalau mengaitkan dengan keadaan yang terakhir pada saat menghadapi Bali United kemarin, itu memang ya kita tahulah permainan Bali atau Persib menghadapi Bali United itu selalu
ada emosi di situ, selalu ada drama, dan memang tidak pernah baik-baik saja. Dan kita juga sudah tahu gitu ya akan permasalahan itu. Jadi kunci untuk mengalahkan Bali United adalah kesabaran dan ketenangan, katanya hanya dua itu saja ya. Ini mudah-mudahan didengerin oleh tim lain juga ya. Untuk menghadapi Bali itu hanya memerlukan ketenangan dan kesabaran. Jadi kalau untuk secara peluang, Bali juga kemarin tidak banyak melakukan ya manuver berbahaya gitu ya ke lini pertahanan Persib Bandung, masih bisa diantisipasi. Namun kalau untuk ya finishing, dan juga kemarin kan golnya juga bukan dari open play gitu ya, dari memang set piece yang bagus dari Irfan Jaya. Nah ini yang memang ya ada kalanya kita juga gimana ya, Bojan Hodak mengatakan bahwa dia sudah menurunkan skuad terbaik, tapi Boboto ada yang mungkin belum sesuai. Waduh, si iya kurang, si itu kurang, dan lain sebagainya. Nah ini juga Bojan Hodak menjawab keraguan dari teman-teman Boboto semua bahwa setiap pemain yang dia turunkan itu bukan semata-mata ya karena kebutuhan tim saja, karena kan ada pemain ini harusnya ya bermain, tapi kan dia cedera atau dia harusnya pelapis, akhirnya diganti oleh yang pemain lain. Nah ada beberapa pemain yang memang Bojan Hodak perlukan di sini yang tidak ada gitu ya perannya, sehingga ya mau tidak mau dirubah menjadi beberapa posisi baru gitu untuk beberapa pemain. Nah ini ya Boboto juga harus mengerti katanya bahwa setiap pertandingan itu sulit, setiap pertandingan mempunyai satu kondisi yang berbeda katanya, dari mulai pemain dan juga kondisi tim yang kadang komplit, kadang yang memang banyak kurangnya lah. Tapi alhamdulillah ini Persib Bandung mempunyai satu karakter, yaitu karakternya ini adalah ya bermain baik gitu ya. Jadi bermainnya ya secara kontinu, tidak berubah-ubah. Dan memang Bojan Hodak ya di sini sebagai pelatih yang dibilang jenius ya jenius, karena mempertahankan gaya bermain karakternya ya sebagai ya nu penting mah menang lah gitu ya. Mau ketika masuk ya dikasih arahan bagaimana di lapangan itu terserah pemain teman-teman, yang penting tidak merubah pola yang sudah diterapkan di skema latihan gitu teman-teman. Jadi ya sekali lagi kalau dibilang beberapa pemain yang diturunkan kemarin walaupun Persib menang ya ada yang emosian gitu ya, kayak Beckham akhirnya kena kartu, lalu ada pemain yang underperform kayak Coach Cijan dan lain sebagainya. Nah ini ya tadi sudah dijawab, harusnya memang ada beberapa skema permainan yang diisi oleh pemain lain, tapi kan pemainnya tidak ada, entah itu memang cedera atau memang dengan kondisi yang lainnya. Jadi tidak pernah dengan situasi yang sama ya. Mohon pengertiannya aja lah intinya gitu ya ke teman-teman Bobotoh. Mudah-mudahan kedepannya juga kan kita sedang mengejar back to back juara, sehingga ya doa yang terbaik saja, tidak mengkritik terlalu tajam sehingga menyurutkan mental pemain, apalagi langsung ke pribadi pemainnya. Untungnya Makhluk masih menerima dengan baik gitu ya untuk yang kritikan dan juga saran dari teman-teman Bobotoh. Ya itulah gunanya kapten, meredam emosi baik di atas lapangan maupun di luar lapangan. Baik teman-teman, di sini juga kita sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang sudah kita kumpulkan juga biar tidak kebanyakan atau biar tidak kelamaan kita bahasnya. Baik, dimunculin aja. Nah ini yang pertama, berapa poin lagi Kang untuk Persib bisa back to back juara? 8 poin lagi. Nah 8 poin lagi dengan catatan ya kalau memang Persib menang secara beruntun, atau katakanlah posisi 2 juga Dewa United bermain ya sampai akhir musim gitu ya, atau sampai 5 laga ke depan Persib menang, Dewa menang, yaitu Persib hanya butuh 8 poin lagi lah, atau minimal Dewa terpleset kalah atau draw. Nah Persib bisa kemungkinan ya bisa lebih cepat juaranya gitu. Tapi secara secara hitung-hitungan matematis gitu ya di atas kertas, dan kita juga belum bisa memastikan di pekan keberapa. Kalau memang di pekan ke-32 ya bisa gitu ya pada saat menghadapi Barito di GBLA.
Persib bisa merayakan juara kalau memang menghadapi PSS besok menang, menghadapi Malut United menang, dan menghadapi Barito di GBLA atau di kandang sendiri menang, sudah insya Allah dipastikan juara teman-teman. Jadi 8 poin lagi yang dibutuhkan Persib Bandung untuk mencapai back to back juara gitu. Lalu yang kedua, Kang, bener nggak Tyron Delpino deal ke Malut United? Oh, ini pertanyaan yang tadi udah saya jawab sebetulnya di DM gitu ya, di direct message yang memang di salah satu medsos ada yang nanya memang ini, tapi ya udah nggak apa-apa, kita jawab lagi aja. Kalau untuk Tyron kan katanya dikabarin sudah lisan gitu ya, secara deal, secara lisan dengan Malut United. Nah ini tidak gitu tidak, saya kurang begitu ini, tapi sepengetahuan kita gitu ya, tim redaksi juga belum ada teman-teman. Sekarang memang sedang ditangguhkan dulu berbagai macam kontrak, baik yang habis kontraknya atau yang memang menantikan perpanjangan, atau yang menantikan diperpanjang atau enggak, atau yang menantikan deal-dealan dengan klub lain. Ini juga semuanya ditangguhkan, semuanya memang sedang fokus back to back juara. Setelah juara baru ya dibicarakan lagi masalah itu, dan ini juga sudah memang diamini gitu ya oleh Kang Adit sendiri, bahwa ya pemain sudah memang fokus untuk juara dulu, baru duduk bersama membahas ya masalah atau membahas masa depannya di Persib Bandung gitu teman-teman. Makanya dari bulan Februari dikasih waktu sampai dengan akhir musim mungkin untuk menunda membicarakan kerangka tim dulu, karena kita mengejar sejarah gitu ya teman-teman. Baik, yang ketiga, Kang tolong bilangin ke manajemen itu rumput GBLA malu-maluin. Oh, ini kalau rumput kan sudah sebelum pertandingan kemarin juga menghadapi Bali itu sudah direview teman-teman gitu ya. Jadi ketika skuad Persib latihan, walaupun itu selalu ada evaluasi teman-teman, baik ini baik itunya gitu ya. Ini memang makanya harus segera pindah, tidak mau latihan di stadion lagi ya, ini salah satunya gitu ya. Kalau kemarin kaciriting gitu ya di TV ya, walaupun untungnya kita menang, kalau tidak ya bisa jadi bulan-bulanan supporter lain juga yang memang ya menyalahkan rumput GBLA gitu teman-teman. Tapi ya kalau untuk berbicara tempat latihan ya mudah-mudahan segera terrealisasi minggu depan, dijanjikan sepertinya setelah laga menghadapi PSS Sleman besok baru mulai tahap awal gitu ya, selama 3 bulan katanya direncanakan beres April, Mei, Juni, Juli selesai ya. Awal musim ya kita sudah latihan di tempat latihan baru yang di samping GBLA, jadi tidak di dalam GBLA lagi ya. Itu setelah musim ini selesai, GBLA akan ditutup, diganti rumputnya, dibenerin gitu ya, dan diperbagus lagi. Jadi kalau sekarang kagok katanya kalau memang mau pindah latihan, tempat latihan, atau mau pindah venue juga udah kagok teman-teman. Jadi ya sudah dipaksakan di GBLA saja gitu ya, menghemat juga lah intinya mah gitu ya. Lalu yang keempat, Bule kapan main lagi Kang Roni? Kalau Bule maksudnya Rezaldi Hehanusa. Tidak bisa dipastikan ya, tapi kalau Bule mungkin sebelum akhir musim dikasih kesempatan lah kayaknya oleh Bojan Hodak gitu ya, walaupun entah bermain berapa menit ya. Jadi kalau Bule ini kan bukan masalah sakit otot atau untuk uratnya atau bagaimana, tapi kan pertumbuhan tulangnya katanya. Jadi kalau tulangnya ini terlalu dipaksakan dengan kerja berat lagi atau kerja agak keras lah gitu, ini takutnya ya patah lagi gitu ya tulangnya. Jadi ya belum kuat tulangnya. Kalau dari segi hanya jogging gitu ya, hanya senam dan biasalah untuk jogging biasa ini bisa, tapi kalau untuk ya Liga 1 bermain ini cukup riskan gitu dan berat ya. Jadi ya kalau dari awal kita tahunya sampai dengan akhir musim mungkin akan diistirahatkan gitu, tapi ya nggak tahu kebijakan Bojan Hodak nanti dilihat dulu untuk memberikan kesempatan bermain. Jadi kayak Dedi Kang Dado nanti juga sebelum akhir musim, kalau memang Persib insya Allah gitu ya sudah
mengunci gelar back to back juara, ya sepertinya akan dimainkan pemain-pemain yang cedera walaupun ya hanya berapa menit gitu ya, karena biar merasakan atmosfer juaranya bagaimana di musim ini gitu teman-teman. Jadi ya bukan berarti tidak dimainkan, tapi masih ada sedikit kendala dengan tulang kalau bule gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik saja. Sebelum musim ini selesai bisa dimainkan walaupun ya hanya beberapa menit gitulah ya. Ya mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mau ngobrol banyak juga sesuai pertanyaan saja. Jadi kalau ada yang bertanya lagi baru kita jawab lagi gitu saja. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, boboto, salam dunia.